dengan judulnya ini tentang perkudaan nih, karena beliau ini ternyata sudah sekian lama kebetulan ngabdi di bagian perkudaan. Maka penelitian ini masuk di penafsiran ayat tentang kuda dalam tafsir Adur Al-Mansur fi tafsir fi al-Abi Al-Ma'thur. Kepada Mbah Hikmatul Khairani Rahmat diberikan waktu presentasi kurang lebih 7 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Sidang Ustadz Fajar Pramono, Eskom MPDI. Kemudian yang saya hormati Ustadz Fajar Pramono, Eskom MPDI. Kemudian yang saya hormati Dewan Penguji Ustadz Syamsul Hidayat MAG dan Ustadz Muhammad Fajar Pramono MSI, beserta para asatidz Ishkarima, semoga selalu dilimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi dengan judul Penafsiran Ayat-Ayat tentang Kuda dalam Tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi At-Tafsir bi Al-Ma'thur. Latar belakang penulisan, yang pertama, kuda disebutkan belasan kali di dalam Al-Quran di berbagai tema dan keadaan yang menunjukkan keutamaannya dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Kemudian dijadikan juga sebagai nama surah, kemudian dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, maka ini mengisyaratkan perintah agar kita memperhatikan manfaat dan urgensi dari makhluk tersebut. Kemudian yang kedua, kuda adalah faktor penting Futuhat Islamiyah dari masa Khulafaur Rasyidin sampai dengan kekhalifahan Islam selanjutnya. Dan yang ketiga, seiring perkembangan teknologi, ilmu yang berkaitan dengan kuda dan keutamaan ini menjadi jarang sekali dikaji di tengah-tengah umat, sehingga banyak dari kaum muslimin tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian yang keempat, semenjak 5 tahun terakhir, perkembangan olahraga berkuda di Indonesia ini meningkat dengan pesat. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi panahan berkuda pada tahun 2016, kemudian dilaksanakannya lomba ketangkasan berkuda internasional untuk pertama kalinya di Indonesia. Kemudian berkuda juga dijadikan sebagai kurikulum pembelajaran di beberapa pondok pesantren, salah satunya di Mahat kita, Mahat Ishkarima. Jadi diharapkan dengan adanya penulisan penelitian ini bisa menambah referensi umat Islam dalam mempelajari kuda dari segi tafsir Al-Quran. Selanjutnya rumusan masalah yang pertama, bagaimana penafsiran ayat-ayat kuda dalam kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Kemudian yang kedua, bagaimana keutamaan kuda dalam Islam dan kedudukannya di tengah umat pada saat ini. Selanjutnya metodologi penelitian yang pertama, jenis penelitian library research, kemudian yang kedua objek penelitian data primer, yakni kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur fit Tafsir bil Ma'thur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian data sekundernya ada kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka serta tafsir ilmi yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian didukung pula dengan kitab-kitab yang lainnya. Yang ketiga, teknik analisa data yaitu tematik analitis, kemudian metode penelitian adalah metode tahlili. Ini ayat-ayat tentang kuda dalam Al-Quran, langsung ke hasil penelitian. Yang pertama, penafsiran Al-Khailil Musawwamah dalam Quran Surah Al-Imran, ayat 14 adalah kuda yang dikembalakan, kemudian kuda yang sangat bagus dan indah, kuda yang terlatih memiliki tanda putih pada dahi dan kaki-kakinya. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 60, terkandung perintah untuk mempersiapkan kekuatan berupa benteng-benteng, panah, kuda jantan maupun kuda betina untuk berjuang fisabilillah. Kemudian selanjutnya,
Hukum memakan daging kuda ada dua pendapat. Yang pertama adalah hukumnya tidak boleh, bahkan haram. Kemudian pendapat yang kedua adalah halal untuk dimakan. Selanjutnya, terdapat riwayat yang mengemukakan ketidaksetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawinkan kuda dan kedelai. Kemudian selanjutnya, iblis diperintah. Kedelai atau keledai? Gimana Ustaz? Kedelai atau keledai? Keledai. Jadi yang tadi saya ulangi lagi, terdapat riwayat yang mengemukakan ketidaksetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawinkan antara kuda dan keledai. Afwan Ustaz. Selanjutnya di dalam Al-Quran juga ada kisah tentang Nabi Sulaiman yang dipertunjukkan kepadanya As-Safinatul Jiyad, yang tafsirannya adalah kuda yang berdiri pada 3 kakinya, adapun kaki yang terakhir hanya terangkat sedikit dan hanya ujung kukunya saja yang menyentuh tanah. Ini adalah ciri-ciri kuda yang cepat larinya. Kemudian kuda dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Khair. Ya. Kemudian selanjutnya penaklukan Bani Nadir pada zaman Rasulullah SAW tidak perlu mengerahkan unta ataupun kuda dengan perjalanan jauh dan tidak pula dengan berperang. Kemudian yang terakhir hasil penelitian tentang kuda ada di dalam surah Al-Adiyat. Ayat yang pertama, wal-'adiyati dhabaha, memiliki dua penafsiran. Yang pertama maksudnya adalah kuda yang berlari terengah-engah di medan perang. Kemudian ada penafsiran yang mengatakan bahwa maksudnya adalah unta yang berlari ketika haji. Kemudian pada ayat kedua surah Al-Adiyat, maksudnya adalah kaki kuda yang memercikan api karena bergesekan dengan batu saat berlari kencang. Kemudian ada pendapat lain yang menafsirkan bahwa sana yang dimaksud adalah kuda yang dipakai berperang di jalan Allah, kemudian di malam hari diistirahatkan dan dimasakkan makanan untuknya. Dan ketika memasakkan makanan ini, maka dinyalakan api. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya api ini yang dimaksud di dalam ayat kedua surah Al-Adiyat ini. Kemudian, ya, lanjut. Kesimpulan yang terakhir, kuda adalah hewan yang sangat istimewa dalam Islam. Ia dijadikan tameng dari gangguan jin, ladang sedekah, dan pelindung dari api neraka. Apabila memeliharanya, diniatkan fisabilillah. Kemudian saat ini, kuda bukan lagi transportasi global seperti zaman dahulu kala, namun di beberapa keadaan masih dipertahankan, seperti untuk transportasi di kawasan terpencil, gunung-gunung, dan juga dijadikan sebagai pengangkut beban. Selain itu, pada saat ini kuda dijadikan sebagai sarana olahraga, budaya, maupun sarana wisata. Jazakumullah khairan, Ustadz telah menyimak presentasi dari saya kembalikan ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih kepada Mbak Hikmatul. Selanjutnya, waktu saya berikan sepenuhnya kepada pengungsi yang pertama, Dr. Samsul Hidayat. Dipersilakan, monggo Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama diucapkan selamat kepada Ukhtina Matul. apa namanya? Hikmatul Khairani Rahmat. Iya. Baik. Seperti yang tadi juga ada beberapa yang perlu direvisi ya, untuk skripsinya. Ya. Meskipun demikian, tetap diucapkan mabruk selamat kepada Mbak Hikmatul Khairani Rahmat. Ini angkatan tahun 2000 berapa ya? 2014. 14 ya? Ya.
Ini tertulis 2013. 2013 berarti sekarang 2021. Berapa tahun? 6 tahun. Angkatan lama ini, Bro. Baik. Kalau sudah lama berarti sudah matang ini. Aduh. Ilmunya sudah matang. Baik. Ini judul tentang ayat-ayat tentang kuda. Penafsiran ayat-ayat tentang kuda dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Ma'thur. Ini judul ini harus menjadi pengikat ya. Jangan sampai uraian di dalamnya keluar dari bingkai judul ini. Jadi judul ini menjadi bingkai uraian-uraian yang ada di dalamnya. Nah, rumusan masalah udah oke, saya kira. Apa namanya, latar belakang masalah ya, kenapa memilih itu, kemudian berarti juga problem-problem yang dimunculkan di masyarakat, pemahaman tentang kuda yang mungkin belum banyak tahu, oke, saya kira. Nah, tapi ketika di rumusan masalah juga, rumusan masalah yang kedua itu bisa agak lari jauh ya. Tapi sebelumnya ini ya, mungkin yang tadi belum saya singgung juga. Ucapan terima kasih itu kalau bisa struktural didahulukan ya, menjadi fungsional. Jadi yang pertama kan ketua STD, kemudian yang kedua nanti Kaprodi, yang baru pembimbing, kemudian yang lain. Yang skripsi pertama, kedua, ketiga juga belum sempat itu ya. Nah, kembali ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang kedua kan bunyinya kedudukan kuda terhadap umat Islam dan apa itu satunya keutamaannya di dalam Islam. Keutamaan kuda dalam Islam dan kedua di tengah umat masa kini. Ini menurut saya ini agak lari nanti. Jadi mungkin ada kaitan dengan penafsiran, jadi relevansi penafsiran dan keutamaan kuda. Oh, ya Ustaz. Jadi sebenarnya pembahasan ini tidak keluar dari kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Cuman saya tidak menyantumkan di sini. Ya, jadi seolah-olah ini kan lepas ini ya. Ya. Harus ada cantolannya di sini. Relevansi penafsiran terhadap nah, ini kurang R ya. Oh iya. Naam, Ustaz. Jadi kalau di uraian sudah ini ya, sudah selalu mengkaitkan dengan kitab Ad-Durrul Mansur ya. Ya, jadi tetap dari kitab tafsir Ad-Durrul Mansur kemudian ditambahkan dengan penjelasan dari kitab tafsir yang lainnya. Jadi tidak keluar dari judul utama, insya Allah. Nah, tadi kan menyebutkan sumber sekundernya Tafsir Al-Misbah Pak Quraisy Shihab sama apa tadi? Bukan, tadi sekundernya tafsir Al-Azhar Buya Hamka, kemudian tafsir ilmi dari Kemenak. Nah, ya. Nah, itu fungsi dari apa tafsir sumber sekunder fungsinya sebagai apa ya? Jadi di rumusan masalah saya yang kedua ini membahas tentang salah satunya kedudukan kuda di tengah-tengah umat pada saat ini. Jadi saya mengambil relevansi keadaan sekarang dari kitab-kitab tafsir kontemporer pada saat ini. Nah, tapi tetap harus ada cantolannya dengan tafsir Ad-Durrul Mansur ya. Ya. Nanti
ini redaksinya mungkin ada dirubah sedikit ya. Ya. Yang keduanya supaya tetap ada cangkalan. Ya. Jadi bagaimana relevansi penafsiran kuda terhadap keutamaan kuda dalam Islam dan ketiganya di itu akan lebih bagus sehingga tidak ini kalau ini seolah lari jauh lepas apalagi kuda ya kuda larinya tepat nanti kita nangkepnya kan terlalu jauh larinya ya nah, jadi itu nah, kemudian nah untuk membahas tentang ayat-ayat tentang kuda itu di dalam Al-Quran adanya lafaz khoil sama apa? Jadi yang menyebutkan secara langsung lafaz al-khoil ada 5 ayat, kemudian yang lainnya secara tidak langsung. Jadi ada lafaz al-khair, kemudian as-safinatul jiyad, al-adiyat, seperti itu Ustaz. Al-adiyat itu kalau secara bahasa artinya apa? Kuda perang yang berlari kencang. Kuda perang yang berlari kencang. Kalau yang kata atau lafaz yang lainnya selain itu nggak ada ya, ini aja ya. Iya, di Quran surah Shad itu al-khair. Sudah disebutkan dengan kata al-khair, kemudian as-safinatul jiyad. Khoil atau khair? Nah, ini al-khail. Kalau yang di Quran surah Shad itu al-khair. Surat apa? Quran surah Shad ayat 32 itu al-khair. Khair, ra ya. Nah. Kalau itu maknanya secara lughawi apa? Jadi di penafsirannya ini ada 2 makna. Yang pertama maksudnya adalah kuda, kemudian tafsir yang kedua maksudnya harta. Tetapi kalau dari segi kata artinya adalah kebaikan, al-khair. Itu di halaman berapa itu? Sebentar, Ustaz. Surat Shad ayat 33. Halaman berapa? Nah, ini juga ya di bab berapa ini? Ini bab 3. Halaman 44 Ustaz. Di bab 3 ini kan ada banyak sekali hadis-hadis ya. Iya. Bahwa ini hanya memindahkan teks-teks hadis dari kitab hadis ke skripsi ini. Jadi kebetulan kitab tafsir yang saya pakai tafsir riwayah. Jadi benar-benar semua full dari riwayah, tidak ada pendapat dari mufassirnya. Ya, tapi kan apa namanya, bagaimanapun di dalam mendisplay data di dalam bab 3 itu tidak hanya memindah. Nah, kalau memindah ini kan berarti seolah-olah apa namanya peran dari penulisnya ada gitu. Penulisnya ada. Jadi misalnya juga ayat hadis-hadis yang begitu banyak ini mungkin bisa diambil hadis yang paling pokok apa gitu ya. Yang ditampilkan hadis yang paling pokok nanti diberi penjelasan oleh penulisnya, oleh penulis skripsi. Sedangkan ada hadis-hadis yang lain sebagai hadis pendukung mungkin hanya disebutkan intinya apa gitu. Jadi tidak seperti memindah nas kitab ke skripsi. Nah, ini kalau apa namanya diteliti atau diperiksa menggunakan mesin Turnitin, nanti ini akan merah semua ini karena hanya memindahan gitu. Tapi kalau misalnya yang diambil
hadis yang paling pokok. Hadis yang paling pokok menjelaskan dari ayat itu. Kemudian hadis-hadis yang lain seperti hadis pendukung itu diambil intinya apa, gitu. Intinya apa dan disebutkan perawinya, sanadnya gitu. Maka kalau dicek dengan plagiarisme checker, apakah itu Turnitin atau yang lain, itu nanti akan negatif. Tapi kalau apa namanya COVID itu sekarang positif dan negatif. Nah, ini kalau di itu nanti bisa negatif atau turun ya. Kalau di tempat saya itu misalnya kalau hasil Turnitinnya 40% itu ditolak, harus diperbaiki supaya Turnitinnya di bawah 30%. Jadi kalau di Iskarima kan belum pakai Turnitin ya, sehingga apa namanya tidak ada cek plagiarisme checker itu belum ada. Saya kira penting itu ya. Jadi ini ayat-ayat hadis-hadis begitu banyak, ini kan ya seperti hanya mindah saja ini kan ya. Padahal kan kita penelitian itu tidak hanya mindah, ya. Jadi kita punya peran bagaimanapun. Jadi nanti mungkin ada 1 atau 2 atau 3 hadis yang paling pokok yang ditampilkan, itu juga tetap ada penjelasannya. Kemudian nanti hadis-hadis yang lain sebagai hadis pendukung itu diambil intinya apa gitu. Intinya apa tapi tidak menyebut dalam riwayat ini disebutkan begini ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak memindah saja. Nah, Ustaz, insya Allah. Ya itu juga tidak mudah itu untuk melakukan itu ya. Karena Mbak ini harus meringkas gitu ya. Mbak Hikmat. Nah, Ustaz. Saya kira itu dari saya, catatan dari saya. Saya kembalikan kepada Ustaz Murdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Dr. Samsul Hidayat yang sudah memberikan banyak masukan. Selanjutnya kepada penguji kedua, Ustaz Dr. Fajar Pramono, monggo dipersilakan secukupnya. 15 menit. Ya, siap. Kalau kepanjangan di stop Pak Murdi. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mabruk kepada Hikmatul ya, Khairani Rahmat. Hikmatul. Ya. Tadi aslinya mana? Sulawesi, Ustaz. Oh, Sulawesi. Sulawesi. Nah, Sulawesi, Ustaz. Antum kok menghayati betul ya, apa ngomong soal kuda tadi. Iya. Momongannya kuda ini, Ustaz. Luar biasa ya. Dari sisi apa filosofinya. Oke. Karena tadi dibatasi waktu ya. Pertama saya ucapkan sekali lagi ya mabruk ya. Semoga nanti apa namanya? Tapi berapa tahun tadi kuliahnya? 2013. 7 tahun sudah deadline ini. 8 tahun ini sebenarnya. Nggak tahu lah, ini urusannya Ustadz Murdianto nanti. Saya ngejar terus dia pakai kuda, nggak canda, Ustaz. Oke ya, nanti secara umum sudah saya catat di catatan kualitatif ya maupun catatan kualitatif terutama. Nanti saya serahkan ke Ustadz Murdianto maupun kepada Kaprodi ya. Hanya nanti saya ingin mendalami saja beberapa hal. Pertama, antum kan bicara ini ya, asik ya, sisi kuda sama tafsir Durul al-Maksur fi tafsir al-Maksur. Antum sebagai calon ya sarjana ilmu Quran dan tafsir, itu yang menjadi
kajian utamanya yang mana ini? Hudanya atau tafsir al-Dzurnya, al-Maksurnya? Tafsirnya Ustadz. Oke. Itu berupa kitab apa? Kitab. Bisa digambarkan secara sekilas. Jadi Ya, kitab tafsir Ad-Durrul Mansur ini ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian bentar. Terus kemudian coraknya adalah tafsir. Ini di dalamnya semua adalah apa namanya, tafsir dari yang diambil dari riwayah-riwayah hadis Rasulullah SAW maupun qaul para sahabat tanpa mencampurkan dengan pendapat pribadi beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti. Iya ya, makanya tolong kembali ya di daftar isi itu. Oh ya, Ini Ustaz, apa namanya? Ini enggak bingung ini. Ini yang dikirimkan, saya salah kirim Ustaz. Iya. Terus gimana ini, itu? Ini boleh ditampilkan yang benar Ustaz? Ya nanti aja, nggak apa-apa. Kemarin salah kirim, sudah terlanjur kekirim ke penguji. Ya. Ini kecermatannya ya, sisi kecermatannya. Ini yang perlu dicek. Ya. Terus kemudian tadi kembali ke, berarti kan yang diteliti tadi apa? Kitab tafsirnya itu ya. Kitab tafsir. Berarti siapa? Berarti tolong gambaran kitab tafsir. Geografi sudah betul ya. Terus yang kedua apa? Yang poin yang kedua apa itu? Nggak punya antum? Sebentar. Poin yang kedua, yang pertama betul. geografi. Betul, ini sejarah penulisannya, gitu aja. Jangan panjang-panjang. Oh ya. Penulisannya. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Tampilkan sejarah penulisan. Geografi sudah satu poin tadi. Kemudian yang ketiga, corak metode penafsiran. Oke ya, sampai nanti di bab berikutnya. Ini spasinya berapa antum ini? Untuk yang yang sama itu di apa? Abstrak sama di daftar kata pengantar. Daftar isi itu relatif sama. Terus bab 1 sampai daftar pustaka. Bab 1 sampai penutup itu berapa? Spasinya. 1,5. 2 toh. Antum cek lagi ya di panduan. 1,5 itu nggak salah di proposal ya. Di skripsinya itu 2. Dicek lagi ya. Pernah ini nggak megang panduan skripsinya nggak? Pernah Ustaz. Nah, edisi berapa? Kayaknya edisi yang lama Ustaz. Nah, edisi yang terbaru. Edisi terbaru belum? Belum. Nah, itu. Yang diambil yang terbaru. Nanti ngambil skripsi wajib juga ngambil panduan skripsi yang terbaru. Oke, yang antum permasalahkan apa ini? Yang pertama, penafsiran ayat-ayat tentang kudanya di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Kemudian yang kedua, keutamaan kuda dan kedudukannya di tengah umat Islam pada saat ini. Ya. Yang kedua, ada nggak hubungannya dengan tema itu? Ada, sebenarnya itu tidak keluar dari kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Cuman ketika menuliskan rumusan masalah, saya tidak menyantumkan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur seperti itu, Ustaz. Oke. Kemudian ada bab 3, bab 4. Bab 3 dan bab 4. Itu coba antum cek. Di bab 3, bab 4. Ini pendek-pendek loh ini. Ya, Ustaz. Terisi, ya kan, spasinya.
Antum kan kayak panjang-panjang gitu ya. Yang di bab 3-nya itu gimana? Iya, jadi Nggak ada subjudulnya gitu maksud saya. Dikasih subjudul. Kalau ya, beberapa ayat itu diklasifikasikan aja. Antum ingin ngomong apa atau ingin bahas apa? Ya, itu ya. subjugasan. Tolong di apa? Ini termasuk ibid begini. Kok begini gitu. Oh, ya, Kelihatan ya? ya, Ustaz, kelihatan. Itu tolong di subjudulnya. Makanya nggak terbaca itu karena di daftar isi sudah terpengaruh ya, terganggu tadi. Ini nggak nyambung ini. Karena ada justru yang enggak anu itu kan keutamaan kuda ini dalam Islam loh. Yang benar apa antum tadi yang benar? Gini, Ustaz, keutamaan kuda dalam Islam, keutamaan kuda dalam kitab tafsir Ad-Durrul Al-Mansur dan kedudukannya di tengah umat saat ini. Gimana itu penjelasannya? Kita ketika bicara saat ini itu memiliki implikasi metodologi loh ya. Caranya gimana Anda melihat saat ini? Jadi saya kaitkan dengan pendapat mufasir pada saat ini. Ya, Saya apa namanya? Saya cantumkan tentang pendapat dari mufasir Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian saya tambahkan dengan penjelasan mufasir kontemporer pada saat ini. sebenarnya memang problemnya sudah di rumusan masalah kedua, berpengaruh nanti di bab 4 itu tadi. Itu ya. Yes. Coba penulisan-penulisan diperhatikan. Terus terakhir, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertama, penafsiran tentang ayat-ayat tentang kuda dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Ini Ya. semua penafsirannya diambil dari penjabaran Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini panjang ya. Mohon kesimpulan itu apa sih? Ini sudah antum bahas di pembahasan. Ya. Disingkat lagi berarti. Bahas lagi ini. Kesimpulan itu kayak setuju nggak setuju. Pertimbangannya apa di penjelasan. Nah, Setuju nggak dengan fulana? Setuju, itu kesimpulannya. Lah, alasannya apa, argumentasinya apa, itu di pembahasan. Tidak di kesimpulan lagi, itu bahas lagi. Ini juga panjang. Terus nggak usah dikasih kutipan-kutipan ya. Di kesimpulan, abstrak itu nggak usah dibuat kutipan-kutipan. Oke, super terakhir. Daftar pustakanya. Terkait dengan kitab tafsir tadi berapa? Ini dihindari ya, ini nih. Halo? Oh ya, Ustaz. Nggak boleh ini. Apa ini? Philip, Haiti Philip itu apa hubungannya? Oh, itu Antum kutip untuk apa ini? untuk latar belakang. Jadi untuk menambahkan informasi. Tentang apa? Latar belakang tentang kuda. Oke. Terus tadi ya kitabnya ini ya. Ustaz Ad-Durrul Mansur. Oke. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan apa namanya? Selamat ya, mabruk. Rumusan yang kedua, relevansi Ustaz Wajar. Gimana Ustaz? Rumusan masalah yang kedua diberi kata kunci relevansi. Ya, betul. Biar nyantol. Monggo dicatat. Ustaz. Kira-kira itu ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas ulasan, masukan, dan pertanyaan dari dua penguji.